Izin dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah yang sekali lagi hari ini kita masih dibangunkan dari mati yang sementara, dari tidur kita. Mudah bagi Allah, kalau Allah memang sudah membenci kita atas dosa-dosa kita, mudah bagi Allah mematikan kita, tidak diberikan waktu lagi. Tapi hari ini alhamdulillah kita diberikan waktu, bahkan masih bisa beramal solih, masih memegang iman, masih berislam. Maka semoga Allah ridha dengan kegiatan kita hari ini, jadi rahmat, jadi keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal pada seluruh asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat yang mengizinkan kami bisa ngaji bareng di sini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Semoga sama-sama jadi jalan bagi kita tambah dekat kepada Allah ya. Izin Ustaz ikut ngaji di sini ya, alhamdulillah. Tema yang dipilih adalah salah satunya hari ini adalah Al-Qur'an sebagai solusi dari setiap permasalahan manusia. Ya. Tadi kalau dari sudut pandang Ustaz Imam menyampaikan bahwa tidak hanya jadi solusi dari setiap masalah, bahkan bisa menjadi syifa, penawar ya. Jadi ketika kita mencari kata syifa di dalam Al-Quran, yang saya tahu ternyata disebutnya 4 kali penyembuh itu ya. Nah yang satu itu merujuk kepada yang keluar dari perut lebah, yang 3 ternyata merujuknya kepada Al-Quran. Ya, makanya kalau ada secanggih-canggihnya dunia medis sekarang, ya, belum bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit karena memang baru fokus kepada yang 25%-nya. Ya. Al-Qur'annya yang 3 dari 4, 75%-nya belum dikulik sebagai penyembuh kecuali oleh orang-orang yang menjalankan Islam. Ya. Itu pun izin di Indonesia sendiri bahkan ada surveinya 65% penduduk muslim belum bisa baca Al-Qur'an, ya. Maka apalagi akhirnya menggunakan Al-Quran dengan segala potensinya untuk jadi kebaikan, wah itu perlu waktu lagi. Tapi alhamdulillah ya, kita masih punya waktu di sini belajar talabul ilmi Al-Quran. Kita masih punya waktu di sini belajar talabul ilmi Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran sebagai solusi dari berbagai macam masalah kehidupan manusia. Ya. Dan tadi harusnya ada Ustadz Izzuddin ya. Azimam ya, mohon maaf. Ustaz Azimam cuman qadarullah berhalangan hadir. Beliau guru kita juga yang mengisi di acara di Trans yang ruqyah syariah. Jadi nanti insyaallah kita juga akan bahas bagaimana Islam itu melalui Al-Quran kok bisa-bisanya jadi penyembuh, jadi obat ya. Maka bismillah insyaallah ya. Ketika kita bicara rukun Islam, Bu, ada berapa rukun Islam? 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji ya. Memang salah satu yang paling akan digoda oleh syaitan yang saya ketahui adalah yang nomor 1-nya, Bu. Karena itu jauh lebih mudah justru bagi mereka ketauhidannya. Kayak misalkan kayak gini nih, kita ngaji nih sekarang, Bu ya. Setan gak suka, Bu. Tapi juga sulit bagi syaitan beres ngaji kayak gini kita langsung rampok bang rame-rame ya. Sulit bagi syaitan untuk beres sholat, beres ngaji kayak gini kita langsung mukul orang yang ada di depan tanpa salah, tanpa apa ya.
Tapi mereka punya cara lain untuk menggugurkan pahala kita ngaji, kita sholat. Bahkan izin, ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji bahkan ya. Tapi mohon maaf, yang nomor satunya gagal ketauhidannya, bisa jadi boro-boro jadi pahala, malah bisa jadi dosa. Seperti contoh, sholat mah sholat kok, tapi kalau tokonya sepi, dia datang ke simbah yang itu, biar tokonya jadi rame lagi. Sholat sih sholat ya, tapi masih percaya dengan ramalan dan beriman kepadanya, ngikutin. Sedangkan kita tahu di jalan Nabi sendiri dulu diceritakan kalau ada orang yang pengen nyari rezeki, ngelihat keluar, itu burung terbangnya kemana? Ya, kalau ternyata terbangnya ke arah tertentu, wah hari ini saya jangan nyari duit, nggak akan dapet. Jadi percaya dengan tahayul seperti itu, tatoyur sebutnya ya. Maka itu amat sangat dibenci. Ya, karena rusak ketauhidan ya. Dan ketika akhirnya dia sholat, zakat, puasa, haji, tapi ternyata tidak beriman kepada Allah, maka naudzubillah, kan rusak pondasinya ya. Sehingga izin, kalau sebelum masuk ke lebih lanjut, kami ingin kembali menegaskan, bahkan kalau ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, entah jalan di air, terbang di udara, bisa mengubah upilnya menjadi emas, apapun itulah ya, yang nggak masuk akal, maka yang kami ketahui pilihannya cuma dua. Antara itu satu adalah karomah, dua adalah diganggu atau dibantu oleh bangsa jin. Ya. Nah, apa bedanya? Kalau karomah mah yang kami ketahui jelas dia datang dari ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Ya. Makanya punten misalkan, kok tapi ramalan dia selalu benar, tapi misalkan sholat enggak, ya udah berarti diganggu. Ya, termasuk yang izin, mohon maaf, anak-anak indigo, ya. Apalagi anak-anak IndiHome, nah itu internet ya, beda lagi, ya. Maka beneran diganggu. Tujuannya apa sekali lagi? Orang tadinya kalau misalkan ada masalah sholat nyari Allah, sekarang jadi nyari anak itu untuk diramal. Rusak tidak ketauhidannya? Ya, kan ini hati-hati. Ini ada pelajaran yang kita coba ini kan ya. Waktu itu salah seorang guru kami ngajar pengajian di keluarga, di rumah. Jadi yang ikut sekeluarga besarnya. Ada satu pemuda yang sering ikut ngaji, tapi lama-lama gak pernah ikut lagi. Ditanya dong, pemuda itu kemana? Biasa ikut ngaji, apa sekarang ngekos ya, pindah keluar kota, kuliah di luar kota? Dijawab, enggak tuh, ada tuh di dalam kamar. Kalau ada di dalam kamar kok gak ikut ngaji? Kata ibunya, lagi kesurupan arwah si kakek. Percaya tidak? Ditanyakan lebih lanjut, mohon maaf ibu tahu dari mana itu arwahnya kakek? Habisnya ditanya segala hal apapun tentang si kakek, dia tahu. Ya. Maka akhirnya dijelaskan kan, bahwa ibu, orang sudah meninggal itu, dia sudah pindah alam, sudah bukan di dunia ini lagi, di alam kubur, alam barzakh. Alhamdulillah kalau beliau orang baik, maka istirahat nunggu sampai hari kiamat. Tapi kalau misalkan ternyata ada sesuatu yang harus ditebus atas dosa-dosanya, maka ya menjalani hukuman di situ. Nggak akan sibuk mikirin, tangan saya mana, ya ngedatengin, ya. Walaupun kadang memang suka ada aja yang mengedarkan, kalau misalkan setiap malam Jumat kita tidak baca Yasin, nanti itu yang udah pada meninggal datang ke rumah ngecek keluarganya baca Yasin atau tidak. Ya. Izin ketika disampaikan hadis itu kepada guru-guru hadis kami, ternyata sebagian besar dari mereka berkesimpulan, hadisnya maudhu, palsu. Ya, dia bisa dijadikan pegangan. Palsu berarti bukan dari Nabi. Baca Yasin, baca Al-Qurannya mah bagus, ya. Namanya ngaji masa nggak bagus? Tapi ya karena Allah suka aja. Jangan karena takut nanti si kakek datang aku nggak lagi ngaji. Bukan karena itu, ya. Bukan karena itu. Silakan. Maka tetap tidak menjawab. Terus kalau itu bukan si kakek, kenapa dia tahu segala hal yang hanya diketahui oleh si kakek itu saja? Ya. Maka akhirnya dijelaskan bahwa manusia itu ketika terlahir yang mendampingi bukan hanya malaikat pencatat amal saja, Bu. Tapi ada satu dari golongan bangsa jin. Mungkin lebih banyak orang nyebutnya dikenalnya
Qarin ya, yang secara bahasa dalam bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia ya bisa diartikan sahabat. Nah, sahabat dalam bahasa Arab yang saya tahu ada 14 istilah, tergantung berdasarkan kedekatannya. Sodiq, ada sahih. Nah, kalau di Indonesia juga kan, ada teman, sahabat, bestie, apa lagi ya? Hopeng kalau orang Hokian ya, hopeng gua tuh katanya ya, apapun itu ya. Cuman bedanya memang kalau Qarin itu memang yang paling akrab, seakrab-akrabnya manusia sama manusia. Contoh suami istri ya, tetap aja nggak 24 jam bersama kan. Gak mungkin di dalam toilet ditungguin, ayo semangat sayang, dikit lagi keluar, plung, kan gele ya, jijik ya. Nggak gitu juga sayang gitu ya. Tapi itu manusia sama manusia. Tapi kalau Qarin dari lahir sampai meninggal ikut, kan dia tidak takwa dan orangnya juga sudah wafat, yang ditempelinnya gitu ya, yang didampinginya, ya sudah, ada aja yang kayak begitu, ngeganggu anak cucunya. Tujuannya apa? Keluarga tadi yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu sholat, sekarang nunggu si anak kesurupan, nanti nanya ke si arwah kakek, katanya gitu. Rusak tidak ketauhidannya, Bu? Rusak ya. Ini izin, ini bahaya sekali. Makanya harus benar-benar dirapihkan agar supaya jangan sampai rugi atau ya, kita beribadah mas sholat, badannya gerak, ngelakuin gerakan sholat, tapi ada pesaing Allah di hati kita yang kita percayai bisa nentuin rezeki kita ya, dan lain-lain. Makanya salah satu yang kadang sederhana, contoh, jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati duluan loh. Enggak, Bu, yang moto gak bakal mati demi Allah ya. Yang di rumah gak ngapa-ngapain, gak ikut di foto juga bakal mati demi Allah ya. Insya Allah kadang nyampe di kamu jangan berurusan sama dia ini loh dukun bla bla bla, nanti kamu bisa mati kalau urusan sama dia. Enggak urusan sama dia juga pasti mati. Dan yang lebih penting adalah bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir lagi sholat, husnul khatimah. Kok matinya di masjid, keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa ya, berarti ya husnul khatimah. Kan yang mendingan dia tetap aja beramal soleh ya, dalam ketauhidan, dalam ketakwaan. Apalagi misalkan minum obat sembuh, begitu akhirnya sakit kepala minum obat, kadang yang dipuji obatnya, ini bodrok ya, yang nggak sebut mereknya, memang dahsyat ya. Ini paramen, nah biar nggak sebut merek ya, memang dahsyat. Padahal sembuh karena Allah atau karena obat, Bu? Sembuh karena Allah atau karena obat? Nah, Allah mau ditelan satu kardus, kata Allah nggak sembuh, sembuh tidak? Tidak ya. Tapi kadang kita mah yang dipuji, Allahnya lupa, ini memang obat andalan saya ya. Enggak ya, alhamdulillah. Maka itu salah satunya ya. Apalagi misalkan waktu di Jawa Timur ada kisah ini, waktu itu ada anak kecil katanya kesambar petir sambil megang batu. Jadi ketika dia akhirnya selamat dari sambaran petir, orang jadi percaya bahwa batunya ini bisa nyembuhin orang. Orang pada datang tuh, bawa air di gayung, nanti dicelupin batu anak itu, diminum sembuh katanya. Sehat. Namanya waktu itu disebutnya batu ponari, mana dengar? Ya. Jadi kalau orang udah bawa air, airnya dicelupin batunya si anak, jadi namanya ponari sweat katanya. Ya. Maaf ya, insya Allah. Maka ya Bu ya, sembuh dari Allah. Termasuk apalagi keluar dari pintu rumah kejatuhan cicak, wah aku bakal sial. Enggak, mau kejatuhan cicak 8 RW juga akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, nah dikejar sama Allah ya. Kok aku kejatuhan cicak terus beneran kepleset di depan rumah? Keplesetnya itu kepahitan dalam Islam cuma 2 ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat ya. Daripada hidup tanpa pernah kena masalah tapi tauhid rusak, jauh lebih baik dan aman bagi akhirat kita tauhid terjaga tapi kadang difitnah orang, kadang dijahatin orang, kadang disakitin orang, kadang lapar. Nggak ada yang rugi, Bu. Kita ngerasa rugi ketika kita terlalu cinta aja sama dunianya. Makanya ketika kehilangan itu tuh rugi luar biasa rasanya. Enggak, Bu, beneran ya.
Atau apalagi lewat tempat gelap, kita nggak perlu berkata, permisi mbah, saya nggak ganggu, nggak usah bu. Ya. Seolah meyakini ada zat selain Allah yang bisa mencelakai kita. Padahal izin, kumpul seluruh jin satu planet bumi ingin mencelakai kita, Allah tidak berikan izin, nggak akan terjadi apa-apa bu. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun. Ya. Jadi ini ya dulu rapi. Ya. Sehingga yuk, ketika nanti akhirnya menjadikan Al-Quran sebagai penawar, penembuh, aslinya emang yang kami ketahui ketika ya ada gangguan, orang bisa kena gangguan dari bangsa jin itu ya ada. Tapi bismillah, ibarat ginilah analoginya. Guru kami memberitahu, kalau di rumah ada kecoa sama lalat, maka pasti ada yang mengundang. Entah banyak sampah berantakan belum dibuang-buangin, pasti ada lalat biar kayak gimana juga, ya. Kadang kita fokus hanya kepada lalatnya aja bu, semprot obat pembasmi serangga, mati, iya mati. Tapi kalau sampahnya masih ada, datang lagi nggak lalat sama kecoanya? Datang. Maka yang lebih harus dilakukan adalah buang apapun yang mengundang lalat dan kecoa tersebut, sampai nanti lalat dan kecoanya juga nggak betah. Makanya izin sejauh ini mulai belajar Islam dari sepulang dari Thailand 2017, ketika izin ngelihat yang bisa jadi pada korban-korbannya yang mohon maaf ya sihir dan lain-lain, memang kebanyakan adalah yang memang ya tadi ya tidak terjaga ketaatannya kepada Allah, yang masih bisa kegoda perempuan yang pakai susuk, punten biasanya memang dia nggak sholat ya. Ketika dia sudah bismillah lillahi ta'ala bertakwa kepada Allah dan soleh asli, gimana weh mau pakai susu kayak gimana juga nggak tertarik ya. Atau gampang kena ya memang ternyata sholatnya bolong-bolong, atau ngelakuin amalan-amalan yang tidak ada landasannya di dalam Islam ya, sehingga akhirnya ya itu jadi celah ya. Karena semakin terjaga bismillah, makin juga tutup celah karena dalamnya bersih ya. Sehingga akhirnya bahkan guru-guru kami kalau misalkan ada yang meruqyah secara syar'i pun benar-benar mengingatkan, kalau sembuh bukan dari kami ya, benar-benar dari Allah. Tapi Ustaz, kenapa kalau Ustaz yang ngeruqyah berhasil, saya sendiri tidak berhasil? Punten, kadang memang bisa jadi seperti senjata, ada yang bisa makainya, ada yang tidak makainya. Kita pengen coba ngeruqyah mandiri, satu, nggak yakin kesembuhan dari Allah, kadang masih percaya sama simbah yang itu atau zodiak yang mana. Udah gitu nyoba bacain Al-Quran, bacaannya pun belum bener, tajwidnya berantakan, artinya apalagi ya. Ketika misalkan yang bacakan memang dia ternyata takwa luar biasa, Al-Qurannya faham, bacaan benar, arti pun ngerti, dan bertauhid benar-benar kepada Allah, nggak ngerasa bahwa ini orang sembuh karena saya, bukan, tapi ini adalah karena Allah, bismillah atas izin Allah ya. Makanya kadang yuk ketika akhirnya rapi benar-benar dijaga, kembali lagi kepada Al-Quran, bismillah insya Allah lebih Allah jaga insya Allah ya. Jadi yang tadi ya, kadang kita fokusnya nyemprotin baygonnya aja terus gitu ya, mati memang baygonnya aja terus gitu ya, mati memang mati, tapi ada sampahnya ya balik lagi. Yuk bersihin apa sampah-sampahnya, kayak penyakit hati ya, mohon maaf kesyirikan ya, dan nanti ada yang nyampe dendam, kesumat sampai ingin membunuh seseorang ya, itu jadi gampang untuk akhirnya jadi celah. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Allah nggak nurunkan Al-Quran supaya menjadi beban bu untuk kita. Kalau memang belum sanggup 1 hari 1 juz, Allah nggak paksa kok. Masuk surga bukan dengan 1 hari 1 juz, walaupun itu baik ya. Kalau memang kesanggupan kita belum 1 hari 1 juz, minimal 1 hari 1 ayat. Kenapa rupanya 1 hari 1 ayat engkau tadaburi, engkau meneteskan air mata karena ayat itu, engkau ingin amalkan ayat itu, bertambah keyakinan dan ketakwaanmu dengan ayat itu, lebih baik bu, daripada ibu baca artinya ibu tak paham maknanya. Betul nggak ya? Allah tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan untuk membuatmu menjadi mudah.
illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan ini adalah sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Kita hidup di dunia ini, Allah sengaja turunkan Al-Quran supaya kita punya panduan mana yang boleh, mana yang tidak, supaya kita takut kepada Allah. Kalau kita zina, begini nanti hukumannya. Kalau kita takwa, begini nanti keuntungannya. Enak bukan Bu? Enak. Allah sudah jelaskan semuanya. Tinggal kita mau atau tidak buka Al-Quran ini. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi Quran ini adalah kalamullah, ya, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Kalau manusia yang ngomong masih bisa salah, tapi kalau Allah yang ngomong itu adalah sumber kebenaran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ingat Bu, Allah adalah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy, ya. Allah yang Maha Pengasih, Bu. Jangan mengharapkan kasih sayang kepada selain Allah. Kalau bunda-bunda kekurangan kasih sayang, kekurangan belayan, minta aja kasih sayangnya Allah, ya. Minta kasih sayangnya Allah, jangan ngemis-ngemis kasih sayang makhluk. Ini suami kurang perhatian Teh Yunda, ya sudah biarkan. Minta kasih sayang dari Allah. Teh Yunda, saya jarang dibelai, jablay gitu ya. Jarang dibelai. Minta belayan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu ketika sholat? Khusyuk kita, tumakninah kita dalam sholat, itu seolah-olah Allah sedang mengelus-ngelus kepala kita, dibelai oleh Allah, ditenangkan hati kita yang gelisah oleh Allah. Bu, nikmat sekali Bu, ya, cobain deh, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Allah menegaskan, kamu riwah dengan kehidupan ini, padahal kamu tinggal minta ke aku, karena langit yang ada di atas punyaku, bumi yang kamu pijak di bawah adalah milikku, lautan yang kamu seberangi adalah punyaku, semuanya punya Allah. Kenapa kita ribet padahal kita tinggal minta kepada Allah? Kalau belum dikasih, minta lagi. Belum dikabulkan, minta terus. Sampai kapan Teh Yunda? Sampai kita wafat. Mudah-mudahan doa yang tidak dikabul di dunia itu Allah kabulkan di akhirat. Gak ada yang sia-sia, ya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Bu, doa keras mangga, doa lirih mangga, bahkan kita nggak ngomong apapun, Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Makanya doa itu, kata para ulama, doa itu kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan suara yang penuh penghambaan kepada Allah. Ya Allah, betapa diri ini lemah tanpamu ya Allah. Jangan engkau biarkan aku mengurusi urusanku tanpa pertolongan darimu. Bantulah tanpa pertolongan darimu, bantulah dengan penuh penghambaan. Jangan, ya Allah, tahu meren, tahu kali aku butuhnya apa, kan gitu. Ya ibarat kita mau minta sama orang, mana yang akan dikasih ya? Ini orang pertama, minta dong duitmu 10.000. Sama yang kedua, aku sedang ada kebutuhan, anak sedang sakit, aku begini, cerita dulu kan, tapi aku lemah, aku sudah berusaha, kalau boleh, aku boleh pinjam dulu. Mana yang bakal dikasih Bu? Pasti yang kedua. Yang pertama, nggak muji, nggak cerita, ujuk-ujuk minta duit lah 10.000. Nggak sopan kan? Kita aja kalau ada orang seperti itu, kita ngerasa dia tidak sopan. Lah ini kita mau minta kepada Allah. Adalah Bu basa-basinya. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih. La haula wala quwata illa billah. Zikir dulu, istighfar dulu, sholawat dulu, cerita dulu, baru minta. Betul nggak Bu? Ya, terakhir, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan
selain dia, dialah yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Kalau misalnya suami kita keras, pakai nama Allah, ya Latif, Engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati suami saya. Enggak usah ke suami, diri kita yang keras. Ya Allah, ya Latif, Engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati saya yang keras. Kalau masih belum bisa juga, baca surat Toha ayat 1 sampai 8. Ini melembutkan hati-hati kita yang keras sebagaimana melembutkan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin segitu dulu yang dapat Yunda sampaikan karena waktu sudah pukul 11. Kalau ada yang ingin bertanya, mangga dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.